bercanda. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan sosial budaya dalam bimbingan konseling. Landasan sosial budaya adalah fondasi yang berisi nilai-nilai norma, tradisi, adat istiadat, kepercayaan, dan praktik yang berkembang dalam suatu masyarakat yang menjadi pedoman hidup individu maupun kelompok. Dalam konteks pendidikan, khususnya bimbingan dan konseling, landasan sosial budaya mencakup pemahaman terhadap berbagai aspek sosial dan budaya yang memengaruhi pola pikir, sikap, seperti perilaku peserta didik. Landasan ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana faktor sosial seperti status ekonomi, hubungan keluarga, norma sosial, serta budaya lokal dapat memengaruhi perkembangan individu. Konselor yang memiliki landasan sosial budaya mampu menciptakan lingkungan layanan yang inklusif, menghargai keberagaman dan sesuai dengan konteks sosial budaya peserta didik. Tujuan landasan sosial budaya dalam bimbingan konseling yaitu: yang pertama, memahami peserta didik secara menyeluruh. Tujuan utama landasan sosial budaya dalam bimbingan konseling adalah membantu konselor memahami peserta didik secara lebih menyeluruh terhadap latar belakang sosial, nilai budaya, dan norma yang mereka anut. Pemahaman ini penting agar konselor dapat memberikan layanan yang relevan dan efektif. Yang kedua, menciptakan pendekatan yang sensitif terhadap budaya. Konselor menggunakan landasan sosial budaya untuk menyesuaikan pendekatan layanan mereka dengan karakteristik budaya peserta didik, sehingga peserta didik merasa dipahami dan dihargai. Meningkatkan kemampuan peserta didik beradaptasi. Dengan memanfaatkan landasan sosial budaya, bimbingan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang keempat, mendukung peningkatan toleransi. Bimbingan konseling juga berperan dalam mengajarkan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan saling menghormati di antara peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang sosial budaya. 5. Membantu mengatasi konflik sosial budaya. Landasan sosial budaya membantu konselor dalam menangani konflik yang muncul akibat perbedaan nilai norma atau kebiasaan sosial budaya baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Pentingnya landasan sosial budaya dalam bimbingan konseling. Yang pertama, relevansi dengan kehidupan peserta didik. Bimbingan konseling berbasis sosial budaya penting untuk memastikan layanan yang diberikan relevan dengan situasi dan kebutuhan nyatanya peserta didik. Konselor yang memahami sosial budaya peserta didik dapat memberikan arahan yang lebih sesuai dengan pengalaman hidup mereka. 2. Mempermudahkan pemecahan masalah. Banyak permasalahan peserta didik yang berkaitan dengan tekanan sosial atau ketidakcocokan budaya. Dengan memahami konteks sosial budaya mereka, konselor dapat menawarkan solusi yang lebih efektif dan praktis. 3. Menghormati keberagaman. Di masyarakat yang multikultural, penting bagi konselor untuk memahami pemahaman yang mendalam tentang berbagai budaya agar dapat menghormati dan mendukung peserta didik tanpa prasangka. Keempat,
menghindari konflik nilai. Seringkali individu mengalami konflik antara nilai-nilai pribadi dan nilai yang dianut oleh masyarakat sekitarnya. Landasan sosial budaya membantu konselor memediasi konflik ini dengan cara yang adil dan bijaksana. 5. Membantu pengembangan karakter. Pendekatan bimbingan konseling berbasis sosial budaya dapat membantu peserta didik memahami nilai-nilai budaya yang positif dan menginternalisasikan ke dalam pembentukan karakter mereka. Keenam, menciptakan kesadaran dan kebanggaan budaya. Pentingnya landasan sosial budaya juga terletak pada peran bimbingan konseling dalam menumbuhkan kesadaran peserta didik terhadap pentingnya budaya lokal sebagai bagian dari identitas mereka sehingga mereka merasa bangga akan warisan budaya yang mereka miliki. Dengan landasan sosial budaya yang kuat, konselor dapat mendukung peserta didik untuk tumbuh menjadi individu yang memiliki kepribadian seimbang, menghormati budaya lain, dan mampu beradaptasi dengan baik di masyarakat multikultural. Hal ini menjadi landasan penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya.